Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Masyarakat Buol dimanapun berada yang saya cintai, Tidore Duraka Wet Untat Tandanio yang saya sayangi dan saya cintai. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Pada hari ini, Sabtu tanggal 21 Agustus tahun 2021, di bulan Muharram, kita masih diberi kekuatan, kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kemudian kita bisa bertemu meskipun hanya lewat dunia maya bersama seluruh masyarakat Buol, masyarakat saya yang saya cintai. Bersama saya sekarang ini ada Bapak dan Dim Buol Toli-Toli yang baru tiba dari Toli-Toli. Ada Bapak Kapolres bersama saya, ada Ibu Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buol, dan ada Ibu Dr. Elvira, spesialis penyakit dalam yang selama ini telah mencurahkan tenaga pikirannya untuk kita semua masyarakat Buol dalam merawat pasien COVID. Masyarakat Buol, Tidore Duraka, Tandanio yang saya cintai, saat ini kabupaten kita, daerah kita, Kabupaten Buol, saya harus jujur mengatakan tidak dalam keadaan baik-baik saja. Saat ini kita berada dalam kondisi pandemi COVID-19 yang dalam 2-3 minggu kebelakang terakhir ini menunjukkan kenaikan yang cukup signifikan. Kalau tahun lalu di awal COVID ini kita bisa seiring sejalan, bersama-sama, bahu-membahu, pemerintah dengan masyarakat, bersama-sama menghadapi pandemi COVID ini, dan kemudian membuahkan hasil. Tahun lalu, semua kasus COVID yang terjadi di Kabupaten Buol kita bisa atasi secara bersama-sama, sehingga semua saudara-saudara kita sembuh dan tidak ada korban jiwa. Harapan saya, kebersamaan yang sudah kita pernah bangun secara bersama-sama tahun lalu, di mana kita saling bahu-membahu, pemerintah mengatur, masyarakat kemudian melaksanakan segala aturan-aturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Kita melakukan PSBB 2 kali, yang kemudian membuahkan hasil yang cukup baik, mendapatkan apresiasi dari pemerintah pusat sebagai daerah dengan penanganan COVID terbaik. Maka pada kondisi saat ini, saya pun mengajak kepada Hutat Tidore Duraka Tandanio, seluruh komponen masyarakat, para tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh pemuda, tokoh-tokoh organisasi politik dan organisasi massa lainnya, untuk seiring sejalan tutunugan Abu Bobo Tukan, kita bersama-sama menanggulangi wabah pandemi COVID-19 ini. Kenapa saya mengajak kepada kita semua? Karena tanpa dukungan daripada masyarakat,
bahwa apapun yang kami pemerintah lakukan tidak akan berarti apa-apa. Karena penyakit ini, wabah ini, musuh kita yang tidak terlihat ini ada di tengah-tengah kita, ada di tengah-tengah masyarakat. Secara jujur saya harus menyampaikan kepada kita semua bahwa berdasarkan data-data yang kita kumpulkan selama beberapa hari lalu menunjukkan bahwa COVID-19 ini sudah menyebar di tengah-tengah masyarakat, sudah menyebar di tengah-tengah kita. Ya, angkanya cukup signifikan. Saya bisa mengatakan bahwa estimasi statistik, estimasi perkiraan dengan perhitungan statistik menunjukkan pada kita bahwa penyebaran COVID ini sudah masuk dari rumah ke rumah. Hampir setiap rumah tangga itu sudah ada penderita COVID. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian yang saya hormati, inilah kondisi yang kita alami. Bila mana kita tidak melakukan apa-apa, tidak bersama-sama seiring sejalan, tutunukan aku membutuhkan, bergandengan tangan untuk bagaimana menanggulangi wabah ini, maka saya khawatir rumah sakit kita tidak akan mampu untuk mengatasi lonjakan kasus. Mungkin lewat media televisi kita dengar, kota seperti Jakarta saja dengan segala macam fasilitasnya, begitu banyak orang terkapar, tidak bisa tertolong, ditolak oleh rumah sakit karena rumah sakit penuh dan kehabisan oksigen. Ibu kota provinsi kita, sebagaimana yang ditulis oleh salah satu tokoh kita, anggota DPR, ayah beliau sendiri di rumah sakit provinsi menghembuskan napas terakhir karena COVID disebabkan karena oksigen yang ada di rumah sakit itu habis, kehabisan oksigen. Itu ibu kota negara Jakarta, itu ibu kota provinsi. Bagaimana dengan kita di Kabupaten Goa? Apa yang akan terjadi nanti kalau begitu banyak orang yang terpapar dan harus masuk rumah sakit? Pada kondisi semacam inilah, agar supaya tidak terjadi apa yang kita khawatirkan secara bersama-sama, selain doa yang terus-menerus kita panjatkan kepada Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, ikhtiar harus kita upayakan. Kita harus bersama-sama melawannya. Kita melawannya di hulu. Jangan sampai ada yang masuk ke rumah sakit karena sudah terlanjur. Kita cegah penularan itu, karena kita tahu bersama COVID ini menular dari orang ke orang. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan ini saya menghimbau kepada kita semua, upaya-upaya pemerintah. Kita sudah berupaya semaksimal mungkin. Forum komunikasi pimpinan daerah, Pak Dandim yang berada di Toli-Toli sudah datang ke tempat kita. Bapak Gubernur terus-menerus memonitor kita. Komunikasi terakhir jam 12 malam, jam 5 subuh, Pak Gubernur sudah menelpon kembali, menanyakan apa semua kebutuhan-kebutuhan kita. Dan beliau berjanji akan mencoba memenuhinya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati,
Selain daripada kita sedang menghadapi wabah pandemi COVID-19 ini, kita juga sedang berhadapan dengan hoax yang disebarkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, ya, yang sengaja ingin mengacaukan daerah kita, yang sengaja ingin mengacaukan bangsa ini dengan isu-isu yang tidak bertanggung jawab. Salah satu isu yang mereka sampaikan misalnya, bahwa bila mana rumah sakit meng-COVID-kan orang atau mendiagnosa orang menjadi COVID, maka rumah sakit akan mendapatkan bayaran dari pemerintah pusat. Sekali lagi saya katakan, itu adalah hoax, itu adalah berita bohong, itu tidak benar. Saya jamin, ya, saya menjamin dengan segala kehormatan yang saya miliki bahwa berita itu bohong dan tidak benar. Tidak pernah ada dana pusat yang disalurkan ke rumah sakit karena ada orang COVID. Tidak ada yang semacam itu. Sebagai pimpinan daerah, saya tahu betul bagaimana kondisi keuangan daerah kita. Jadi apa yang mereka sebarkan bahwa rumah sakit mendapatkan keuntungan, mendapatkan uang dari meng-COVID-kan orang, itu adalah berita bohong. Berita bohong yang sengaja dihembuskan oleh orang-orang yang tidak senang melihat kondisi daerah kita ini aman, masyarakatnya selamat. Mereka menari-nari di atas penderitaan orang lain. Mereka menjadikan isu COVID ini sebagai panggung mereka untuk kepentingan-kepentingan pribadi. Ini betul-betul perbuatan keji yang tidak berperi kemanusiaan, ya, yang bermain-bermain dengan nyawa manusia, nyawa masyarakat untuk mendapatkan keuntungan-keuntungan atau kepentingan-kepentingan pribadi. Sekali lagi, Tilo Huta atau Tilo Duduyaka Tadanio, sebagai bupati yang kalian pilih saya, 9 tahun sudah saya berada dengan kalian bersama-sama di tempat ini. Saya memohon dengan sangat agar supaya segala isu-isu, segala kebohongan-kebohongan yang dilontarkan oleh orang-orang yang tidak senang melihat daerah ini damai, kita tepis, kita lawan secara bersama-sama. Kita satukan langkah kita untuk bersama-sama kita melawan pandemi COVID-19 ini. Kita sudah pernah menunjukkan keberhasilan. Satu-satunya daerah di Provinsi Sulawesi Tengah ini yang melaksanakan PSBB dan berhasil. Kemudian kita mendapatkan penghargaan dari pemerintah pusat adalah Kabupaten Buol. Dalam rapat koordinasi baru-baru ini yang dihadiri oleh semua kabupaten, berulang-ulang Bapak Gubernur mengatakan bahwa contoi Buol terhadap penanganan COVID-nya. Karena kita di Kabupaten Buol ini bekerja secara terstruktur. Kepala desa, camat, semua kepala dinas sampai kabupaten. Ini diakui sendiri oleh Bapak Gubernur. Mari kita jaga. Mari kita pertahankan prestasi ini. Tentu saja dengan kita bersama-sama. Pemerintah bersama-sama rakyat. Saya tahu persis sebagai warga Buol, sebagai orang Buol, saya tahu betul bagaimana sifat masyarakat Buol. Masyarakat Buol ini adalah masyarakat yang patuh, masyarakat yang taat terhadap pimpinan, masyarakat yang taat terhadap pemerintahnya. Warisan leluhur kita untuk saling asa-asi-asu, saling tegur sapa, saling mempoponuan, berkasih sayang,
menghadapi permasalahan dengan seiring sejalan, bergandengan tangan, kita tumbuhkan. Karena itulah sebetulnya identitas kita sebagai orang Boer, yaitu mempopo nuano, mempopo tukano, ya, mogigilingano, dan mopinuruto akung pio untuk bagaimana mencapai keberhasilan. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan kepada kita semua, seluruh masyarakat Boer. Doa saya dalam setiap saya salah, selalu saya panjatkan agar supaya masyarakat saya, agar supaya daerah saya ini dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama kali saya mohonkan kepada Allah, agar supaya seluruh masyarakat saya dijauhkan dari bara bencana ini, agar kita semuanya bisa selamat dari pandemi COVID-19 ini. Demikian, saya manusia biasa, aparat saya, semua adalah manusia biasa. Kita penuh dengan segala kekurangan dan kehilapan. Sudilah kiranya para orang-orang tua kita, para tokoh-tokoh masyarakat kita, para tokoh-tokoh agama kita, tegur kami, sampaikan kepada kami apa yang terbaik yang kami harus lakukan kepada masyarakat. Tidak usah kita memperkeruh keadaan dengan menyampaikan itu di media sosial yang kemudian menimbulkan prestasi, interprestasi macam-macam, yang tujuannya bukan memulihkan, bukan membuat kebaikan, malah justru memperkeruh. Saya yakin betul niat kita semua sama untuk melihat kabupaten ini baik, untuk melihat negeri ini baik, tetapi mungkin cara kita yang berbeda-beda. Mari kita satukan cara itu. Saya pribadi terbuka untuk segala macam kritikan, untuk segala macam masukan. Anda datang kepada saya, telepon saya 24 jam aktif untuk menerima segala masukan dari Bapak Ibu sekalian. Mari kita dukung tenaga-tenaga kesehatan kita yang tidak seberapa ini, agar mereka betul-betul bisa bekerja dengan baik, bekerja dengan aman, untuk memberikan yang terbaik, pelayanan yang terbaik bagi kita semua. Ibu, sudah cukup mungkin penjelasan kita. Sekali lagi saya memohon kepada kita semua, ya, untuk bagaimana kita bersama-sama tanpa dukungan masyarakat. Ini boleh diucapkan, tanpa dukungan masyarakat, penanganan COVID kita di Kabupaten Boer ini tidak akan berhasil. Ya, karena program yang betul-betul memerlukan dukungan penuh masyarakat, ini salah satunya adalah penanganan pandemi COVID. Saya ingin menjelaskan sedikit tambahan bahwa apa yang dilakukan sudah oleh pemerintah daerah kepada mereka yang terkonfirmasi positif, bila mana ada keluarga kita, saudara kita yang diperiksa, di tracking, kemudian dia positif, maka akan dicatat oleh lurah, kemudian diawasi oleh RT. Ya, diawasi oleh RT, ditanyakan apakah bisa melaksanakan isolasi mandiri secara sendiri di rumahnya, dengan catatan bahwa dia tidak boleh kontak dengan pihak keluarga. Bila mana dia meragukan atau rumahnya, fasilitas di rumahnya tidak bisa dia melakukan isolasi mandiri, kami sudah menyiapkan rusunawa. Ya, saya sudah periksa sendiri rusunawa itu, semua fasilitas di situ lengkap, ya, cukup representatif di rusunawa itu. Tinggal di Bapak datang dengan pakaian atau ibu yang sudah terkonfirmasi, kita isolasi mandiri di sana. Ya, di situ ada 3 lantai. Di lantai bawah itu ada petugas yang standby untuk mengawasi mereka yang melaksanakan isolasi mandiri. Di lantai 2-3 itu kapasitas bisa memuat 70 orang pasien yang melaksanakan isolasi mandiri. Air semuanya jalan dengan baik, dan semua fasilitas akomodasi, konsumsi semua ditanggung oleh pemerintah daerah. Bapak tinggal bawa pakaian atau ibu tinggal bawa pakaian ke situ. Nah,
Kemudian keluarga yang ditinggalkan, misalnya dia kepala rumah tangga, keluarga yang ditinggalkan tidak usah ragu Pak. Siapa yang kasih makan keluarga? Pemerintah daerah sudah menyiapkan paket sembako bagi warga masyarakat. Satu keluarga kalau ada yang pasien yang positif COVID, Pemda sudah menyiapkan paket sembako untuk 10 hari, ya, yang terdiri dari beras, gula, minyak goreng dan lain-lain sebagainya, kebutuhan selama 10 hari. Jadi kalau dia kepala keluarga tidak usah takut meninggalkan keluarga untuk isolasi mandiri. Karena begitu dia menuju isolasi mandiri terkonfirmasi positif, maka Ibu Lurah memerintahkan RW mengantarkan paket sembako kepada warga yang terkonfirmasi positif. Ya, sudah. Saya ini Bupati yang menyampaikan ini. Ya, paket sembako itu sekarang sudah siap kita distribusikan ke kelurahan, semua kelurahan, dan siapa yang positif kami akan serahkan kepada warga yang terkonfirmasi positif. Di desa, untuk 6 kelurahan. Untuk di desa, hal yang sama juga dilakukan. Saya sudah menginstruksikan kepada semua kepala desa agar supaya mereka yang melaksanakan isolasi mandiri itu mendapatkan paket sembako selama 10 hari. Dan kemudian ditanggung isolasi mandirinya selama 10 hari. Nah, dengan demikian tidak usah ragu-ragu Pak ya, supaya semua terpantau. Bila mana ada gejala yang cenderung sedang atau berat, segera kita kirim ke rumah sakit. Untuk sementara kita punya 2 rumah sakit, Rumah Sakit Mokoyuli dengan Rumah Sakit Pratama. Ada 2 rumah sakit itu. Dengan kapasitas untuk Rumah Sakit Mokoyuli kita ada kurang lebih 40 tempat tidur, dan di Rumah Sakit Pratama kita punya 10 tempat tidur. Mudah-mudahan ya pasien yang masuk tidak banyak ya, karena fasilitas kita ini sangat terbatas. Saya kira ini tambahan informasi bagi kita semua. Kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, agar supaya Allah melindungi negeri kita dan segera mengangkat COVID-19 ini dari daerah kita. Kita hidup kembali secara damai, aman, dan semuanya berjalan seperti sedia kala. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila mana ada kekurangannya. Saya menutup dengan menyampaikan lagi nomor HP saya 0853 43 57 1143 0853 43 57 1143. Bila mana ada saran, keluhan, kritikan atau apapun, HP saya ini bisa di WA ke saya, hidup 24 jam. Kemudian kami juga sudah membuka call center, ya, nomor call center untuk dihubungi di setiap kecamatan. Bila mana ada warga masyarakat yang kebetulan melaksanakan isolasi mandiri, mengalami masalah, bisa dihubungi nomor-nomor call center yang kita sudah siapkan. Bila mana memerlukan bantuan konsultasi dokter daripada masyarakat, maka nomor konsultasi dokter juga kita akan sampaikan, di mana masyarakat bisa menghubungi dokternya untuk berkonsultasi secara telekonsultasi atau secara virtual dengan para dokter. Jadi semua ini kita persembahkan untuk masyarakat agar supaya kita bisa mengatasi semua masalah ini dengan baik. Demikian tambahan informasi dari saya. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.